Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan video pembelajaran ini. Dan tak lupa pula selawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah menjadi panutan dan suri tauladan bagi semua umat muslim. Perkenalkan, nama saya Rudi Adi Saputra, Prodi Pendidikan Ekonomi dari Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Unai. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Sandi SPD MPD. Dalam video ini saya akan membahas 5 poin. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Kedua, manfaat sumber daya manusia. Ketiga, tantangan sumber daya manusia. Yang keempat, faktor penentu sumber daya manusia. Dan yang kelima, tahap memperoleh kelayakan pekerjaan bagi sumber daya manusia. Poin pertama itu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan pengertian sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Adapun pengertian perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning adalah perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Adapun poin kedua itu manfaat sumber daya manusia. Menurut Sondang P. Siagian, terdapat 6 manfaat yang dapat dipetik melalui suatu perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada dalam organisasi secara lebih baik. Merupakan hal yang wajar apabila seseorang mengambil keputusan tentang masa depan yang diinginkan dari kekuatan dan kemampuan yang sudah dimilikinya saat ini. Yang kedua, melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang, produktivitas kerja dari tenaga yang sudah ada dapat ditingkatkan. Hal ini dapat terwujud melalui adanya penyesuaian tertentu seperti peningkatan disiplin kerja dan peningkatan keterampilan, sehingga setiap orang menghasilkan sesuatu yang berkaitan dengan langsung dengan kepentingan organisasi. Yang ketiga, perencanaan sumber daya manusia berkaitan dengan penentuan kebutuhan akan tenaga kerja di masa depan, baik jumlah, kualifikasinya untuk mengisi berbagai jabatan serta menyelenggarakan berbagai aktivitas baru. Yang keempat, penanganan informasi ketenaga kerjaan, artinya informasi yang komprehensif diperlukan oleh seluruh satuan kerja dalam organisasi. Yang kelima, penelitian. Dari penelitian yang dilakukan akan mendapatkan informasi yang akurat terkait permintaan tenaga kerja dan jumlah pencari kerja. Pemahaman ini penting karena bentuk perencanaan yang disusun dapat disesuaikan dengan situasi pasar yang ada. Keenam, rencana sumber daya manusia merupakan dasar bagi penyusunan program bagi satuan kerja yang menangani sumber daya manusia dalam organisasi. Dari uraian manfaat tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia harus direncanakan sebelumnya dan digunakan sedemikian rupa sehingga dari manfaat yang maksimal dapat dicapai. Melalui perencanaan yang matang akan menuntun arah kerja yang jelas sehingga kaitan yang erat antara peningkatan produktivitas dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dapat diuraikan dan dicapai dengan tepat dan cepat. Poin ketiga yaitu tantangan sumber daya manusia. Ada 2 tantangan. Yang pertama internal dan kedua eksternal. Adapun tantangan internalnya, yang pertama, rencana strategik merupakan perencanaan kerja yang ingin diraih oleh organisasi dalam jangka
panjang seperti menentukan arah yang hendak diraih, dikaitkan dengan peningkatan pertumbuhan yang ingin dicapai, barang atau jasa yang ingin dihasilkan, pangsa pasar yang hendak dikuasai. Hal-hal tersebut turut menentukan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan di masa yang akan datang. Yang kedua, anggaran. Anggaran merupakan program kerja suatu organisasi untuk kurun waktu tertentu yang tercermin dari komitmen manajemen terhadap usaha pencapaian sasaran yang telah ditentukan. Pertumbuhan anggaran akan mempengaruhi pengadaan dan pemanfaatan sumber daya manusia. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus menyesuaikan tingkat anggaran terhadap pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia melalui perencanaan yang dibuat. Yang ketiga, estimasi, produksi dan penjualan. Penentuan rencana produksi dan penjualan haruslah memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti selera konsumen, situasi persaingan, kondisi perekonomian, dan tingkat kejenuhan pasar. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap perencanaan di bidang pemenuhan kebutuhan akan sumber daya manusia, agar pemenuhan estimasi produksi maupun penjualan barang dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi dapat terpenuhi. Yang keempat, rancang bangun organisasi dan tugas pekerjaan. Seperti restrukturisasi organisasi yang menyangkut perubahan tipe organisasi, perubahan jenjang jabatan, perubahan susunan tenaga kerja, yang kesemuanya itu akan berakibat pada perencanaan kebutuhan sumber daya manusia di dalamnya. Yang kelima, usaha baru. Seperti perubahan jenis usaha, penggabungan usaha, pembentukan cabang baru, pergantian pemilik yang seluruhnya dapat mempengaruhi pemenuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan lebih lanjut. Selanjutnya, tantangan eksternal. Yang pertama, tantangan bidang ekonomi, meliputi inflasi, resesi, tingkat pengangguran, tingkat suku bunga, dan sebagainya. Merupakan aspek perekonomian yang harus selalu diperhitungkan oleh organisasi dalam pengambilan keputusan strategi. Yang kedua, tantangan bidang sosial, seperti pergeseran peranan wanita dalam rumah tangga yang tidak saja sebagai ibu rumah tangga, tetapi sudah menjadi pencari nafkah, mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan tinggi dan berkarir tinggi. Hal ini dapat berakibat pada manajemen sumber daya manusia dalam menentukan struktur atau posisi jabatan atau komposisi gender pada perencanaan sumber daya manusia dalam organisasi yang perlu mendapat pertimbangan. Yang ketiga, tantangan bidang politik, seperti perubahan pemimpinan daerah, perubahan struktur dalam pemegang kendali kekuasaan pemerintahan negara dan partai politiknya, terjadi revolusi dan lain-lainnya. Peristiwa tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan yang dampaknya akan dirasakan oleh warga negara, di mana peristiwa tersebut terjadi yang tentunya terimplikasi pada ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhitungan yang matang dalam organisasi. Yang keempat, tantangan bidang perundang-undangan, seperti perubahan tentang perlindungan tenaga kerja, ketentuan upah minimum, hubungan industrial, keharusan mempekerjakan orang cacat, keharusan memperkerjakan wanita, dan lainnya. Kesemua itu harus diperhatikan oleh organisasi, diperhitungkan, dan ditaati yang dicerminkan dalam perencanaan sumber daya manusia dan aplikasinya di lapangan. Yang kelima, tantangan di bidang teknologi. Disadari, belakangan ini kemajuan yang sangat pesat di bidang piranti komputer telah melahirkan aneka ragam kegiatan yang menyangkut pengembangan bidang informasi teknologi yang lebih luas yang harus diikuti oleh organisasi jika tidak ingin terlindas oleh pesatnya kemajuan yang terjadi. Termasuk dalam persiapan sarana dan prasarana serta kemampuan para pelakunya. Yang keenam, tantangan dari pesaing. Persaingan yang terjadi di dunia usaha sudah seharusnya terjadi. Yang paling penting adalah bagaimana organisasi menghadapinya. Kesuksesan atas persaingan akan didapat tak kala organisasi dapat
menjunjung tinggi etika bisnis yang disepakati bersama, peningkatan mutu produk, kesadaran akan tanggung jawab sosial, serta kepatuhan kepada berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk juga di dalamnya perbaikan internal, inovasi, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki. Poin keempat itu faktor penentu sumber daya manusia. Yang pertama itu peraturan pemerintah. Bekerja di bawah Departemen Sumber Daya Manusia akan mengarahkan untuk selalu mematuhi hukum dan beradaptasi dengan peraturan pemerintah. Jenis peraturan ini mempengaruhi setiap proses pada Departemen Sumber Daya Manusia, termasuk perekrutan, pelatihan, dan jika tidak memenuhi aturan yang telah ditetapkan, suatu perusahaan terancam mendapat sanksi berupa denda hingga pencabutan izin usaha. Kedua itu kemajuan teknologi. Dengan kemampuan pengusahaan teknologi oleh sumber daya manusia dapat mempermudah suatu pekerjaan, baik itu berupa waktu dan tenaga yang dibutuhkan. Yang ketiga, demografi tenaga kerja. Ketika tenaga kerja telah memasuki masa purna bakti atau pensiun, Departemen Sumber Daya Manusia melakukan perekrutan terhadap tenaga kerja yang baru, yang siap, memiliki talenta yang baik, serta melakukan pelatihan guna meningkatkan potensi keahlian tenaga kerja, serta menawarkan berbagai kompensasi dan kenyamanan dalam bekerja. Poin kelima, tahap memperoleh kelayakan pekerjaan bagi sumber daya manusia. Yang pertama, kualitas, memiliki kemampuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk menunjang suatu pekerjaan dalam suatu organisasi perusahaan. Yang kedua, kuantitas, memiliki kemampuan kerja yang baik dalam waktu kerja dan hasil kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan. Ketiga, pendidikan, kompetensi fungsional yang dimiliki oleh tenaga kerja dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat, analisis tren, menganalisis suatu pekerjaan yang sedang digemari oleh banyak kalangan. Yang kelima, penilaian risiko, merupakan penilaian suatu risiko dengan cara membandingkannya terhadap tingkat atau kriteria risiko yang telah ditetapkan mengenai suatu pekerjaan. Nah, itulah tadi video pembelajaran yang sempat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.